Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Firman Chandra, dosen, pengacara, advokat, dan pengajar beberapa kampus pasca sarjana. Jadi terkait dengan 3 hakim yang diputus oleh Komisi Yudisial itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak melihat pertimbangan, tidak membaca pertimbangan dari putusan yang sebenarnya. Putusannya kan begitu. Akhirnya diputus dengan pelanggaran berat etika. Sesuai dengan fakta persidangan itu pun tidak disampaikan menurut putusan dari Komisi Yudisial tersebut. Akhirnya 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur itu diberhentikan dengan tidak hormat tapi mendapatkan bulanan kira-kira begitu. Artinya ya sesuai dengan apa yang dilakukan lah gitu. Tinggal ini pembelajaran bagi hakim-hakim yang lainnya bahwa kalau memutus harus sesuai dengan fakta persidangan. Kalau memang ada alat buktinya, putuskan sesuai alat bukti, jangan di luar alat bukti. Karena di situ kan ada CCTV-nya bahwa memang dilindaskan begitu. Kenapa diputus bebas? Kecuali memang pembunuhan yang tidak sengaja, namanya notwir atau membela diri. Nah itu baru berbeda, akan diputus bebas. Ini kan pembunuhan yang sudah direncanakan, semestinya pasal 340 masuk, pembunuhan berencana, dan ancaman hukumannya final, gitu. Ancaman hukumannya maksimal, yaitu pidana mati. Kenapa diputus bebas? Ada apa dengan nurani dan hal-hal yang sifatnya religi dari majelis hakim, panel majelis hakim tersebut. Jadi putusan KY saya hormati dan itu sangat luar biasa menjadi pembelajaran hakim-hakim lainnya. Jangan melakukan hal yang sama. Harus dilihat apapun putusan dari fakta persidangan, bukan sesuai keinginan Anda, itu sebenarnya. Artinya ini benar apa kata Bang yang buat pembelajaran semua hakim, terutama juga memutuskan seadil-adilnya atau gimana Bang? Harus, putusan itu harus adil, karena bagaimanapun hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Di mana lagi kita mengadu kalau bukan di majelis hakim? Kalau semua putusan sesuai dengan keinginan dari terdakwa, kalau terdakwa salah, katakan bersalah. Kalau benar, katakan benar. Itu yang paling penting gitu. Sehingga putusan itu memenuhi rasa haus keadilan bagi pencari keadilan yang ada di Indonesia. Harusnya ke sana. Jadi bukan ada hal-hal non teknis lainnya yang dikedepankan. Kalau faktanya memang ada pembunuhan, sampaikan bahwa itu ada pembunuhan, masa diputus bebas. Jessica saja yang tidak kelihatan alat buktinya ketutup, CCTV-nya terkait dengan pembunuhan Wayan, itu aja 20 tahun. Ini jelas CCTV-nya ada gitu. Bagaimana diputus bebas, di mana nuraninya? Dan putusan KY adalah putusan yang sangat membantu masyarakat Indonesia bahwa keadilan ternyata masih ada di Indonesia. Itu yang paling penting. Enggak Bang, ketika KY juga sudah membuktikan, ada gak sih bidananya Bang untuk seorang hakim yang memutus bebas gitu Bang? Kalau dari segi pandangan hukum? Kalau dari kode etik sudah selesai, tinggal apakah korban dan keluarga korban mau melakukan upaya LP itu sah-sah aja terhadap hakim. Kan sudah bukan hakim lagi. Kalau sudah bukan hakim lagi berarti adalah manusia sipil. Kalau sudah sipil berarti tidak ada perlindungan baik ke lembaga lainnya, apakah ke kehakiman atau ke pengadilan atau ke aparat penegak hukum lainnya. Jadi kalau memang berkenan ahli waris dari korban tersebut bisa melakukan LP, laporan polisi, agar ada 2 tindakan. Pertama, secara etika sudah dihukum oleh Komisi Yudisial, dan secara pidana dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku di negara yang menganut Eropa Continental Justice System seperti Indonesia, Belanda, dan Perancis. Kalau menurut saya lakukan. Artinya ini pasal apa Bang yang akan mensangkakan ketika seorang hakim memutuskan yang akhirnya diberhentikan Bang? Ada pasal apa? Pertama, kalau misalnya dasar kode etik itu bisa dijadikan dasar sebenarnya. Mulai dari hal-hal yang sifatnya memutuskan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Itu kan bisa masuk kalau memang betul. Kan penipuan juga masuk. Percobaan penipuan juga masuk. Pemufakatan jahat juga masuk. Karena apa? Orang yang mestinya bersalah tidak dihukum sesuai dengan fakta persidangan. Tapi balik lagi, apakah si keluarga korban, ahli waris korban itu mau melakukan apa enggak? Kemudian perdatanya masukin perbuatan melawan hukum. Gugat saja majelis hakim itu dengan perbuatan melawan hukum. Karena sudah melanggar fakta-fakta yang ada. Ganti rugi. Minta material dari material bisa. Setinggi-tingginya bisa Bang? Setinggi-tingginya bisa. Tinggal nanti majelis hakim memutuskan berapa nilainya.
Jadi dilapis saja pidana dan perdata. Artinya ini terakhir untuk semua pembelajaran ke institusi yang berwenang ya Bang di Ini hukum ya. pembelajaran bukan hanya untuk hakim, semua aparat penegak hukum, baik di tingkat penyelidikan, kepolisian, di tingkat penuntutan, kejaksaan, dan di tingkat pemutus yang namanya hakim. Bahwa yuk kita sama-sama menegakkan kehakiman dan keadilan. Karena bagaimanapun keadilan itu harus dijunjung tinggi meskipun bumi itu runtuh. Lebih baik fokus kepada nurani dan etika. Hal-hal lainnya akan ngikut kok. Gitu. Kita jangan terbuai dengan kenikmatan dunia. Tugas penegak hukum adalah menegakkan hukum, bukan sebaliknya. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Firman Chandra.